Shalom saudara, pada tahun 2013, Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Nikonyo Traharjo, telah mendeklarasikan bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai. Secara konsisten sampai hari ini, beliau mengatakan bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi. Namun, di sisi lain, beliau juga mengatakan bahwa kita sedang menantikan pencurahan Roh Kudus besar-besaran dari Pentakosta ketiga yang dahsyat. Jadi, apakah Pentakosta ketiga itu sedang terjadi atau akan terjadi? Untuk memahami hal ini secara alkitabiah, kita bisa membandingkannya dengan apa yang dituliskan di Alkitab mengenai kerajaan Allah. Pertama, kita bisa melihat dalam perikop Yesus dan Beelzebul di Matius 12 ayat 22-37. Ketika Tuhan Yesus mengusir setan dari seorang yang buta dan tuli dengan kuasa Roh Allah, Ia berkata bahwa kerajaan Allah sesungguhnya sudah datang. Demikian juga di bagian lain ketika Tuhan Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi mengenai kapan kerajaan Allah yang akan datang, Ia menjawab, sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Tentunya, di mana sang raja ada, baik secara fisik maupun di dalam Roh Kudus, di situ kerajaannya dinyatakan. Yang kedua dalam perikop kedatangan anak manusia, di Lukas 21 ayat 25-38, dituliskan mengenai Tuhan Yesus memberitahukan apa saja tanda-tanda kedatangannya kembali. Akan ada tanda-tanda di langit dan di bumi yang membuat bangsa-bangsa dan banyak orang ketakutan. Kemudian Yesus berkata, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dan apabila kerajaan Allah sudah dekat, pada saat menjelang kedatangannya kembali, tentunya pada waktu Yesus mengucapkan perkataan itu 2000 tahun yang lalu, kerajaan Allah baru akan datang. Kerajaan Allah yang akan datang ini berbicara tentang kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya. Dan di saat inilah Yesus betul-betul hadir sebagai Raja segala Raja dan Tuan di atas segala Tuan. Dari dua pengertian itu, kita dapat berkata bahwa kerajaan Allah sudah datang karena Tuhan Yesus telah datang yang pertama kalinya. Namun, kita juga dapat berkata bahwa kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya baru akan hadir saat Tuhan Yesus datang kembali. Dan dari sini, kita memahami bahwa kerajaan Allah bukanlah kejadian satu kali saja, melainkan suatu proses yang berlangsung dalam rentang waktu dan dalam intensitas yang semakin kuat. Pemahaman ini sangat penting bagi kita untuk memahami Pentakosta ketiga. Jadi, kembali ke pokok pembahasan kita, apakah Pentakosta ketiga sudah datang atau akan datang? Kegerakan Pentakosta ketiga dideklarasikan kembali di Indonesia pada tahun 2018 di hadapan banyak bangsa yang hadir dan berkumpul dalam unity dan kesatuan hati. Haus untuk melihat kegerakan Tuhan yang dahsyat. Peneguhan dan konfirmasi demi konfirmasi juga telah diberikan oleh banyak hamba Tuhan maupun institusi internasional. Kita juga dapat berkata bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi karena Roh Kudus sedang mengurapi kita saat ini dan memberikan kita kuasa untuk mulai bergerak menyelesaikan amanat agung. Dan Pentakosta ketiga juga dapat dikatakan akan terjadi karena kita sedang menantikan kepenuhan dari pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, yang melebihi pencurahan Roh Kudus di era sebelumnya. Kita sedang menantikan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangannya kembali. Dan kita sedang menantikan digenapinya kebangkitan generasi Yeremia yang penuh Roh Kudus, cinta kepada Tuhan, dan bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Pemahaman bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai dan masih akan terjadi, akan menuntun kita semua untuk meresponi Pentakosta ketiga dengan benar dan menghidupinya dengan berintegritas. Dengan itu, ada 3 respon yang lahir dari pemahaman ini. Pertama, karena Pentakosta ketiga sudah dimulai, maka kita harus menjalani hidup kita dengan kesadaran akan identitas kita sebagai seorang utusan Pentakosta ketiga seperti yang dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kedua, karena Pentakosta ketiga sedang terjadi, kita tidak menunggu secara pasif dan menjalani kehidupan seadanya, melainkan kita harus meminta dan mengalami kepenuhan Roh Kudus dan kuasa pemberdayaannya supaya kemuliaannya dinyatakan atas seluruh bumi. Ketiga, Pentakosta ketiga masih akan digenapi dengan sempurna. Oleh karena itu, kita harus tetap berdoa, tetap fokus, dan mengerang kepada Tuhan supaya terjadi kegenapan yang sepenuhnya dari semua janji-janjinya. Dan biarlah, seperti Yesaya 40 ayat 31, kita menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang mendapat kekuatan baru, seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita akan berlari dan tidak akan menjadi lesu. Kita akan berjalan
dan tidak menjadi lelah. Karena harapan yang ada di hati kita dan karena mata kita yang senantiasa tertuju kepada Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bangkit berdiri untuk mendeklarasikan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Shalom semuanya, selamat pagi. Saya percaya ada sukacita yang baru untuk kita semuanya, amin. Lihat kiri dan kanan, katakan engkau sungguh luar biasa. Berikan tepuk tangan lebih meriah lagi untuk memuliakan Tuhan. Mari kita satukan hati di dalam doa. Syakala barata kalalala barata kalabasya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Shikila la 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 barata kalabasya. Shikila la 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 Kami bersyukur Tuhan mengundang kami Tuhan di rumah Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan untuk kami Tuhan untuk sepanjang minggu ini ya Bapa. Bahkan kami bisa beraktivitas, kami bisa melayani Tuhan, kami bisa melakukan pekerjaan kami ya Bapa. Semua karena kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu ya Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan kami mau naikkan syukur kami kepada Tuhan ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan di dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru, Tuhan akan memberikan semangat yang baru, bahkan Tuhan akan memberikan Tuhan kasih mula-mula yang baru Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Biarlah setiap kami Tuhan rindu untuk berjumpa dengan Engkau ya Bapa. Dan kami ya Bapa pulang dari tempat ini ya Bapa, kami percaya ada berkat yang baru ya Bapa yang Tuhan berikan bagi setiap kami ya Bapa. Bahkan kebenaran firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan Tuhan, kami percaya Tuhan, Tuhan sedang
merindukan kami Tuhan, untuk mengalami Tuhan perubahan Tuhan di dalam hidup kami ya Bapa. Biar rema Tuhan yang kami bawa pulang Tuhan dari tempat ini ya Bapa, kami bisa praktekkan Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa, sehingga kami bisa berbuah, berdampak dan menjadi berkat untuk banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapkan hati kami itu untuk menyembah Engkau ya Bapa. Siapkan hati kami itu untuk memuliakan Engkau ya Bapa, karena Engkau Raja di atas segala raja. Engkau layak Tuhan menerima pujian penyembahan dari setiap kami ya Bapa. Engkau layak Tuhan kami agungkan ya Bapa, dan Engkau layak Tuhan kami tinggikan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu ya Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah raya kami Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau yang bertata, biarlah Engkau yang acara Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Oh Yesus, Engkau sungguh baik Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di
Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Dia begitu baik. Pada saat kita butuh pertolongan, Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Bila kita menyatukan hati kita pada hari ini di tempat ini, buka hati kita untuk Tuhan. Katakan, Engkau Bapa yang baik bagi kami Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau. Kasih setiamu Tuhan tidak berkesudahan Tuhan bagi kami ya Bapa. Shakalalalala baratakalala baratakala baratakala bashikilala baratakala. Bagi yang bisa bahasa roh, ayo kita sama-sama puji Tuhan dengan bahasa roh. Bagi yang masih belum bisa bermazmur, katakan Kau sungguh baik Tuhan. Shikila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  baratakala baratakala baratakala
Engkau ya Bapa, yang layak kami sembah ya Bapa, yang layak kami tinggikan Tuhan di tempat ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau telah memberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Bila di pagi hari ini Tuhan Engkau memberikan kami Tuhan damai sejahtera dan sukacita daripada Engkau ya Bapa. Sehingga Tuhan kami percaya Tuhan ada roh yang baru Tuhan yang kami alami Tuhan di tempat ini. Itu adalah berjumpa pribadi dengan Engkau lebih dan lebih lagi ya Bapa. Terima kasih ya Bapa bahwa kami Tuhan untuk memasuki Tuhan sukacita yang Kau berikan Tuhan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Colek kanan kiri katakan Engkau memang sungguh luar biasa. Haleluya. Siap kita melompat untuk Tuhan? Amin. Amin. Haleluya. Kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama tepuk tangan untuk memuliakan Tuhan. Allah penyelamatku.
kita akan sama-sama mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, buat berkat-Mu, kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Ini waktunya kami akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bila setiap tangan-tangan Tuhan yang akan kembali ke persepuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur. Bila setiap anak-anak yang akan memberi Tuhan, Engkau kembalikan Tuhan 100 kali lipat Tuhan ke lumbung setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dan kami mau memberi dengan sukacita berasal daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Selamat memberi semuanya. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku
Tuhan. Horata karara basti kirara basya karara bayara la basya kirara basya. Di mata karara basti kirara basya karara basya kirara. Oh ya la mata karara basya kirara basya karara basya. Jesus, Jesus, Jesus. Ginasti kurala maharata karara basya kirara. Syakinago, 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 Yesus, Yesus, Kau berarti bagi. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Lebih sungguh-sungguh lagi dia ada di sini. Panggil namanya Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Tanpamu hidup kami sia-sia. Tapi karena Engkau, hidup kami menjadi berharga. Terima kasih Bapa yang baik. Kau mengundang kami karena Engkau ingin memberkati kami. Firman-Mu akan memberkati kami. Sucikan, kuduskan, tahirkan kami, layakkan kami, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Sehingga Roh Kudus membawa kami kepada pengertian-pengertian yang baru. Membawa kami untuk menerima harta benda sorgawi yang baru. Bapa, urapi kami semua. Bapa, berikan kami kefokusan, berikan kami pemahaman, bahkan berikan kami hikmat ilahi, sehingga kami pulang tidak sama dengan kami datang. Kami semua pulang mengalami pembaharuan oleh karena firman yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah ada kata-kata sederhana tapi penuh dengan kuasa, sehingga kami semua semakin diperbarui dan semakin segambar dengan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Berbicaralah Aba Bapa, kami siap duduk diam dalam hadirat-Mu untuk benarkan isi hati-Mu. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyhuran, kejayaan hanya milik-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara kalian. Shalom. Selamat pagi. Bilang kiri kanan, semangat pagi. Ya, hari ini luar biasa, tapi saya percaya sukacita Tuhan tetap ada dalam hati kita. Amin. Ya, banyak yang tidak bisa hadir karena berhalangan satu dan lain hal. Terutama ada juga yang dalam suasana duka. Jadi teman kita, saudara kita banyak sekali yang tidak bisa hadir. Tapi tidak apa-apa. Saya percaya tetap ada sukacita dalam Tuhan. Amin. Oke, hari ini tema khotbah yang Tuhan berikan buat kita adalah akui Tuhan dalam setiap langkahmu. Ya, jadi
Ini baru tadi dikasih gitu ya. Dari kemarin saya tanya, nggak dapat tema khotbahnya, baru tadi saya ketik. Akui Tuhan dalam setiap langkahmu. Saya awali dengan ilustrasi kemarin. Kemarin anak sekolah minggu itu melakukan field trip ke Taman Rusa di Sekupang. Dan ketika kita sudah berkumpul di gereja ini, kita melihat awan sudah hitam dan mulai hitam. Sebagai manusia biasa kalau sudah melihat awan hitam, kita berpikirnya pasti hujan besar. Tetapi Jumat, pada saat kita menara doa di tempat ini, kita sudah berdoa sama Tuhan yang mempunyai kuasa. Katakan, Tuhan punya kuasa. Kita berdoa kepada Tuhan untuk cuaca cerah di dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa? Bapa di sorga akan mendengarkan permintaan kita ketika kita ada di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kok kenyataannya beda besokannya gitu. Kok awannya hitam. Saat teduh saya juga berdoa supaya cuaca cerah, perlindungan malaikat Allah sempurna di field tripnya sekolah minggu. Tapi ternyata apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan kok berbeda dengan apa yang kita lihat. Jadi sebelum berangkat, guru sekolah minggu bilang begini, Pak kita doa dulu yuk Pak. Anak sekolah minggu kumpul di sini ada 12 orang. Saya juga, ini ternyata konfirmasi 2 orang. Jadi saya bilang sama guru sekolah minggu, ini sepertinya kamu lagi menuntun 12 murid Yesus. Ternyata Kak Mona juga posting di grup 12 murid Yesus. Padahal saya sama Kak Mona gak ngomong, tapi memang sepertinya ada satu profetik, ada satu perjalanan profetik dengan anak-anak ini. 12 orang tepatnya kemarin kumpul. Tapi saya percaya tidak ada Yudasnya ya, tidak ada Yudas di sini. 12 orang pasti ada Yudas. Tidak ada Yudas ya. Di sini semua cinta Yesus semua. Katakan amin. Anak-anak kita cinta Yesus. Jadi lalu kita berdoa. Kita mulai berdoa, kita bilang sama Tuhan. Kita sepakat dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak kusuk berdoa. Kita minta sama Tuhan supaya jangan ada hujan. Dan luar biasa, ketika kita mulai masuk mobil dan kita mulai berjalan sampai di lampu merah setelah pom bensin di depan, mulailah kaca dipenuhi dengan rintik-rintik hujan. Kadang kita begitu ya, kita doa, jawaban doanya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Hati ini pengennya jawabannya A, tapi Tuhan kasih jawabannya C. Pikiran ini mintanya jawabannya A, tapi Tuhan kasih jawabannya B. Kan selalu kalau kita doa kan kita mengharapkan jawaban doanya seperti apa yang kita mau, kan begitu biasanya. Saya mulai rintik. Lalu Permata ada di depan saya, di samping saya untuk mimpin jalan di depan. Saya bilang begini, Tuhan pasti kasih cuaca cerah di Sekupang. Jadi Permata sama, pasti Pak, pasti. Kita jalan. Apa yang terjadi? Rupanya sampai di Sekupang, sampai di Taman Rusa, ternyata sebelum kita sampai ke sana, Taman Rusa sudah hujan. Jadi waktu kita sampai di sana, menurut Mian, informasi Mian gitu ya, hujannya sudah berhenti. Tapi awannya masih teduh. Tidak hujan, tidak panas, karena sudah hujan. Yang kita harapkan tidak hujan. Tapi Tuhan memberikan hujan sampai di sana. Tidak hujan, tidak panas. Artinya jawaban doa yang kita minta kepada Tuhan, jawaban doa melebihi apa yang kita minta. Kita hanya minta tidak hujan. Tuhan menyediakan payung awan yang tidak hujan. Tidak ada panas. Tapi yang ajaibnya, begitu saya jemput, semua anak basah oleh keringat. Saya bilang gak ada panas, tapi kok pada keringatan semua. Gitu. Itu bukan keringat biasa Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Semuanya basah bagikan diguyur oleh hujan. Tapi hujan berkat. Karena ada sukacita. Ya, mereka itu sangat excited. Dan mereka bahkan bilang gini sama guru sekolah minggu, kapan lagi kita bisa ke sini?
Karena waktunya tidak cukup, jadi salah strategi Bapak Ibu. Kita berangkat telat, pulang telat. Harusnya berangkat di awal, pulangnya telat. Jadi saya baru tahu begitu sukacitanya berkat yang dari Tuhan. Hujan yang kita bayangkan dengan hujan secara alam, Tuhan kasihkan hujan secara profetik, yaitu hujan sukacita. Bahkan hujan alam yang kita pikirkan, Tuhan memikirkan jauh, karena Tuhan sayang sama anak-anak kita. Dia kasih awan hitam sebagai payung, tapi tidak ada hujan. Bayangkan kalau pada saat itu panas. Saya percaya guru-guru sekolah minggu yang cantik pulang hitam semua. Tapi puji Tuhan, semua anak-anak kita dan gurunya putih-putih. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Ini sekedar ilustrasi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan, belum tentu sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi pastinya Tuhan akan memberikan melebihi apa yang kita butuhkan. Karena Dia adalah sumber segala sumber. Kalau kita fokusnya sama Tuhan, kita tidak pernah akan kehilangan sumber itu. Tapi kalau kita fokusnya kepada berkatnya, ketika kita menerima berkatnya, kita akan lupa dengan sumbernya. Makanya banyak di sini, Pak, aduh, kontrak saya Pak, sudah mau habis Pak. Tolong Pak, bantu doa, tolong Pak. Oh rajin. Saya jamin rajin tuh. Kalau yang dalam tepi jurang tuh, rajin itu datang ke gereja. Rajin, nangis meratap. Begitu berkatnya dapat. Wah, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perlu. Mereka langsung kendor. Nah ini banyak sekali. Makanya fokusnya jangan sama berkat. Fokusnya sama Tuhan. Apapun yang terjadi, mengucap syukur. Saya tadi doa, Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Walaupun jemaat yang datang tidak banyak, saya bersyukur. Masih ada yang setia. Wow, itu berharga di mata Tuhan. Orang yang setia itu berharga di mata Tuhan. Katakan amin. Itu berharga di mata Tuhan. Saya bilang itu. Terima kasih Tuhan. Memang ada beberapa yang gak bisa datang. Tuhan berkati mereka. Tuhan bisa berkati mereka melalui ibadah online. Karena hari ini firman-Nya bagus sekali. Bilang kiri kanan, jangan tidur. Gak ada yang tidur di sini, gak ada. Sudah diseleksi sama Tuhan. Nah, kita akan buka yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Saya percaya hari ini kita pulang bawa jawaban. Ya. Oke, kita buka Amsal 3 ayat 5. Amsal 3 ayat 5. Oh, ini firman ini hidup sekali. Bagus sekali. Demikianlah firman Tuhan, Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Wah, ayat ini mah sederhana Pak. Anak sekolah minggu juga bisa ngertiin. Tapi setelah saya dalam perenungan bersama Tuhan, saat teduh bersama Tuhan, Roh Kudus bilang begini sama saya. Nah, kalau kamu percaya sama seseorang, karena kamu sudah mengenal, kamu sudah melihat, kamu sudah mengalami kebaikan orang-orang itu. Sekarang pertanyaannya adalah, pertanyaannya adalah seperti ini. Kau percayakan hidup kamu enggak? Kalau kamu mengenal seseorang ahli dalam manage keuangan, dia ahli memultiplikasikan uang yang dipercayakan kepada dia. Dia berhasil menginvestasikan uang banyak orang untuk menghasilkan keuntungan. Tapi sekarang pertanyaannya, kamu bilang percaya kan? Tapi kamu percaya nggak? Uang kamu seluruhnya kamu kasih ke dia. Karena percaya belum tentu mempercayakan. Saya percaya bank ini bagus.
Tapi saya belum tentu mempercayakan semua uang saya taruh di bank itu. Saya percaya teman saya baik, tapi belum tentu dalam setiap persoalan saya bertukar pikiran dengan teman saya. Saya percaya ini ada orang yang punya hikmat, cerdas, dan sabar, lembut. Tapi saya belum mempercayakan semua persoalan keluarga saya yang begitu konfidensial, yang begitu private, untuk saya ceritakan kepada penasehat ini. Dan saya percaya Tuhan saya mempunyai kemahaan. Dia maha ajaib, Dia maha kasih, Dia maha adil, Dia maha pengampun, Dia maha kuasa, Dia maha besar, Dia maha benar. Tapi saya belum tentu mempercayakan seluruh hidup saya kepada Tuhan saya. Tapi Amsal bilang, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita bilang kita percaya Yesus, kita bilang kita cinta Yesus, kita butuh pertolongan Yesus. Tapi pertanyaannya, apakah kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Dia? Bukan dengan pengertian kita, bukan dengan kepintaran kita, bukan dengan kekuatan kita. Banyak orang Kristen yang mengatakan percaya tapi tidak sepenuhnya memberikan kepercayaan itu kepada Tuhan. Padahal, gitu ya. Padahal kalau kita lihat, kita tidak mampu untuk melakukan sesuatu dalam diri kita. Sama seperti ilustrasi yang tadi saya sampaikan. Kita melihat awan hitam. Kita memohon karena kita tidak mampu menghentikan hujan. Kita tidak mampu memanggil matahari. Seperti yang Yosua lakukan. Matahari berhenti pada saat dia berdoa. Ya, Alkitab mencatat hanya satu kali peristiwa sejarah terjadi matahari berhenti di zaman Yosua. Bahkan kita tidak mampu untuk mengurus diri kita sendiri. Tapi kita tidak mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Pengertian kita, mendung itu hujan. Pengertian kita, kalau hujan siap-siap bawa payung. Karena pepatah mengatakan, sedia payung sebelum hujan. Tapi Yesus bisa menyediakan payung awan itu. Itu luar biasa. Gak bisa kita bersandar pengertian kita pikir kita pintar, kita pikir kita tahu semua jalan, gak bisa. Kalau Tuhan tutup pintu, Dia tutup pintu selama-lamanya. Kalau Tuhan buka pintu, Dia buka pintu selama-lamanya. Tuhan bukan Tuhan yang pelin-pelan. Tuhan ketika Dia bilang saya bela Dia, Dia akan bela Dia. Tuhan akan bela orang-orang yang Dia kasih. Jadi gak bisa kita bersandar pada pengertian kita. Lanjut ayat berikutnya, di ayat 6. Katakan begitu. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Akuilah Dia, bersandarlah kepada Dia, percayalah kepada Dia, mengaku bahwa Dia sanggup melakukan sesuatu. Ketika kita mengakui Dia, ketika kita mengakui Tuhan dengan segala otoritasnya, maka Tuhan akan meluruskan segala jalan kita. Kita gak bisa meluruskan jalan kita. Saya bawa ini, saya jarang sekali bawa ini ke mimpi. Puji Tuhan kameranya jauh, jadi handphone saya yang jelek gak kelihatan jelek, tetap kelihatan handphone. Saya mau tanya sekarang, handphone ini baterainya bisa habis? Siapa yang nge-charge handphone ini? Apakah handphonenya menge-charge diri sendiri? Dia melebar, tiba-tiba pada saat mau habis, dia melebarkan sayapnya bagaikan transformasi robot transform itu. Lalu dia menghadap ke langit, mengambil matahari surya. Enggak kan? Jadi kita harus colokan charger. Kalau kita colokan charger, chargernya harus colok di mana? Di lubang hidung atau di lubang listrik? Siapa yang colokin? Kita. Pemiliknya. Berarti dia tidak bisa berotoritas atas dirinya sendiri. Betul? Ini benda mati. Terus ada orang-orang yang mungkin di luar sana nonton online, dia tidak percaya sama Tuhan. Dia bilang, iya itu kan benda mati. Saya sering berdebat sama orang yang gak percaya sama Tuhan. Seru. Cuma saya ketawa dalam kebodohan mereka, kok mereka tertawa, mereka hebat. Padahal saya tertawa, mereka bodoh. Mereka tertawa, mereka hebat. Terbalik gitu.
Jadi kalau benda hidup gimana Pak? Mungkin di sini ada yang tahu bahwa saya pelihara kucing. Kucing Anggora sama kucing Persia. Warnanya kuning belang-belang gitu ya. Kita kasih nama Melody sama Smarty. Jadi waktu saya beli sama orangnya 3 kucing. 3 anak kucing. Waktu itu 3 anak kucing saya beli, itu karena Dewi suka kucing. Jadi dari kecil, wah itu mungkin, ya jadi gini ya, saya mau cerita sedikit nih, menyimpang gak sedikit, tapi ini hikmah. Saya gak tahu kenapa Tuhan mau ngomong begini. Anak-anak itu terbentuk karena orang tua. Contoh, Hoki suka main game, kenapa? Dari kecil saya belikan dia game. Sehingga akhirnya dia terbentuk dengan karakter game. Dewi suka kucing, kenapa? Dari kecil saya belikan boneka kucing, kalau dipencet keluar suaranya, nyiong, nyiong, nyiong. Dia suka. Sampai udah buluk, sampai baterainya rusak, sampai pernah kerendam air, tetap dia pegang tuh kucing. Dan akhirnya, karena dari kecil kita kasih kucing, boneka kucing, dia terinspirasi dengan kebaikan kucing, gitu ya. Dia pengen pelihara kucing. Jadi anak itu sebenarnya kertas kosong. Kalau sampai anak itu kenapa-napa, itu karena orang tuanya memberikan warna di kertas itu. Entah kertas itu menjadi gambar yang indah, entah kertas itu menjadi gambar yang tidak baik. Jadi orang tua bertanggung jawab sama Tuhan untuk membentuk anak seturut kehendak Tuhan. Karena anak adalah titipan Tuhan. Ya, paham ya? Ini saya mengakui kesalahan di mimbar karena saya pernah mendidik mereka dan akhirnya jadi seperti ini. Tapi puji Tuhan saya ketemu Tuhan, pelan-pelan saya membina mereka, menuntun mereka. Dengan segala tangisan dan doa, puji Tuhan, sekarang mereka mau bantu saya di pelayanan. Jadi tidak mudah. Karena sesuatu yang salah sudah saya buat dan saya menyadari saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan dengarkan. Ingat, ketika kita minta ampun, Tuhan akan mengampuni. Makanya orang tua penting peranannya. Harus jadi orang tua yang takut akan Tuhan. Anak-anak kita percaya dalam nama Tuhan Yesus menjadi anak yang takut akan Tuhan. Amin. Ya, ini penting. Saya udah ngalamin soalnya. Ya, banyak anak-anak hamba Tuhan juga ngalamin kayak gitu. Lalu lanjut. Akhirnya kita beli kucing, 3 kucing dari penjual bertemu di Cahaya Garden. Kata si yang punya kucing bilang, ini 3-3-nya perempuan. Jadi saya kasih nama Goldie, Melody, sama satu lagi saya pikir, kok kayaknya saya pengen kasih nama Smarty, pintar gitu. Tapi bukan bersifat nama kepada gender. Misalnya kan, Tutiwati, itu kan pasti perempuan. Gak mungkin Tutiwati, bekumis, berjenggot, nama siapa kamu? Tutiwati. Kan gak mungkin. Gitu ya. Nama Ahmad kan gak mungkin pakai konde. Ya kan? Gak mungkin kan, dari nama bisa ketahuan gender gitu. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang, jangan, kamu kasih nama Smarty. Jadi Goldie, Melody, Smarty. Dan ketika vaksin, saya baru tahu yang saya namakan Smarty itu ternyata laki-laki. Padahal saya baru pertama kali piara kucing dan saya tidak tahu cara mengetahui gender daripada binatang itu. Tapi karena saya dengar tuntunan Tuhan, saya kasih nama Smarty. Dan rupanya dari 3 anak kucing itu, 2 perempuan, 1 laki-laki. Menurut ownernya 3 perempuan. Apa yang terjadi? Akhirnya si Goldie mati gitu. Karena saya tidak mengerti cara memeliharanya. Dia kena sakit, saya nggak ngerti cara ngerawatnya gimana. Akhirnya dia pulang ke rumah Bapak di Taman Eden. Karena saya doakan itu. Belum mati saya kan hamba Tuhan, saya doakan. 2 kucing saya udah saya baptis juga itu. Jadi mereka sudah jadi pengikut Kristus yang baik. Jadi kembali lagi ya, Jadi setelah ini kan kuning sama kuning nih, nikah gitu ya, nikah. Sebenarnya saya nggak kuduskan itu nikah nih. Saya pergi kemana itu tiba-tiba nggak tahu gimana punya anak, saya kaget juga. Waduh, dia punya anak ini kan sedarah gitu kan. Tapi ya anggaplah pakai hukum sebelum perjanjian lama gitu kan. Jadi akhirnya Alkisah punya anak. Yang ajaibnya anaknya putih. Bapaknya kuning, mamanya kuning, anaknya putih. Artinya apa? Makhluk hidup juga tidak bisa menentukan pilihannya sendiri. Nah, nggak ada. Kandung nih. Udah di-scan, udah. Apa jenis kelaminnya? Perempuan. Begitu ya. Scan 3D, iya scan 3D. Tapi sekarang pertanyaannya, scan 3D. Jenis kelamin kita tahu. Kita bisa nentuin nggak? Nanti dia gede, hidungnya mancung. Matanya kayak kucing ras, biru. Rambut dia kayak orang Yahudi.
lingkar-lingkar, ikal-ikal gitu. Gak bisa kan? Paling top-topnya, bayi kita lahir, paling top-top nih, bayi lahir, itu rambutnya gak mungkin ada rambut yang sudah gondrong. Gak ada kan? Ada di sini ibu-ibu lahir bayinya udah gondrong. Wih, calon preman. Gondrong. Gak ada. Rambutnya baru sedikit aja dia. Artinya apa? Kalau benda mati gak punya otoritas, makhluk hidup juga gak punya otoritas. Siapa yang punya otoritas? Tuhan. Makanya kita harus akui dia. Apa arti akui dia? Kita harus percaya dengan segenap hati. Katakan hati. Pak, kok dengan segenap hati, bukan dengan segenap pikiran, dengan segenap kekuatan. Kenapa harus segenap hati? Orang kalau jatuh cinta, saya kasih tahu nih, orang kalau jatuh cinta, apapun yang tidak bisa dilakukan, pasti diusahakan untuk dilakukan. Benar atau benar? Benar. Kalau dimarahin mau backstreet deh, ya kan? Tapi jangan lupa back home. Ya, backstreet harus back home, harus balik lagi ke rumah. Jangan kita melihat bahwa oh kita percaya, tapi lalu kita mulai tidak segenap hati percaya kepada Tuhan. Setengah hati. Itu tadi saya bilang, ini bahaya nih. Ini bahaya. Tuhan punya cara loh untuk meluruskan jalan. Tuhan punya cara. Tuhan punya cara. Ketika kita percaya segenap hati, kita nyimpang nih. Kita nyimpang. Pasti kena pukulan sama Tuhan. Suruh balik lagi. Tapi ketika kita benar nih, Tuhan kasih reward. Itu tanda-tanda nyatanya. Oh ternyata Tuhan gak suka gini ya. Ternyata ketika kita gini, kita dikasih reward. Tapi kalau masih nyimpang lagi, oh kencang tuh. Tadinya cuma di toel dikit. Nah, balik. Kedua, disentil dikit. Balik. Tapi yang ngeri kalau sudah kena pukulan yang keras dari Tuhan. Ada ayatnya? Ada. Kalau mau saya bukain, bahaya ini, ketakutan nanti. Ada. Tapi Tuhan akan meluruskan jalan kita. Pada saat meluruskan, ada banyak cara Tuhan meluruskan. Bisa melalui alam, bisa melalui kejadian, bisa melalui mimpi, bisa melalui suara. Jadi suara Tuhan banyak. Bisa melalui hamba Tuhan. Bisa dipakai semua. Tapi lagi-lagi, jawaban Tuhan jangan diharapkan sama seperti jawaban kita. Pak sulit loh, Pak gak masuk akal loh Pak. Memang, karena dia adalah Tuhan. Tapi saya percaya apapun yang Tuhan jawab doa kita, sekalipun sulit, sekalipun gak masuk akal, tetapi yang terbaik. Katakan amin. Ya. Jangan harapkan doa itu maunya jawaban kita yang di-approve gitu. Pak Tuhan saya maunya gini, setujui aja lah. Kita secara gak sadar, kita jadi lebih pintar dari Tuhan loh. Kita nasihatin Tuhan loh untuk ngikutin cara kita loh. Dan itu kan dikatakan di Alkitab, siapakah yang menjadi penasihat dia? Gak ada yang menjadi penasihat dia. Karena dia punya kemahakan. Pak, jadi caranya gimana Pak? Caranya gimana supaya kita dengar suara Tuhan? Saya kadang-kadang dengerin orang bilang, saya dengar suara Tuhan. Saya doa Pak, Tuhan bilang begini Pak. Ya itu sah-sah aja. Tapi sekarang pertanyaan saya, orang ngebunuh juga waktu diinterogasi, kenapa kau bunuh? Saya dengar suara Tuhan untuk membunuh dia. Ada kan yang begitu? Ada nggak yang masuk penjara ditanya, diinterogasi sama polisi, kenapa kau bunuh? Saya dengar suara Tuhan untuk bunuh dia karena dia banyak dosa. Ada juga. Sekarang pertanyaannya bagaimana kita bisa membedakan suara Tuhan dan suara hati? Kalau suara setan gak usah dibahas lah ya, setan gak ada di sini soalnya. Setan sudah dipegang sama malaikat-malaikatnya. Kita sudah tahu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Tapi kalau suara Tuhan sama suara hati itu beda-beda tipis. Karena lebih besar suara hati karena kita mengingini jawaban itu adalah jawaban dari Tuhan. Padahal itu jawaban suara hati. Gitu ya. Terus kita paksakan jawaban itu. Itu kebanyakan yang terjadi seperti itu. Sehingga apa? Nantinya seiring waktu di ujung permasalahan itu baru kita lihat. Itu benar nggak suara Tuhan atau suara hati? Tapi sudah terlambat karena kita sudah menjalani proses. Bukan di awal proses pada saat kita bertanya. Kalau di awal proses kan sebelum berjalan kita tanya. Tapi ketika kita salah mendengar jawaban itu, nanti kita tahu seiring waktu. Persoalan itu di ujungnya nanti, apakah sia-sia jawabannya, ataukah memang benar itu berasal dari Tuhan?
Ketawa nanti ketawa itu. Gitu. Nah sekarang pertanyaannya gimana kita mau tahu suara Tuhan? Karena ini penting. Pulang dari sini jangan sampai kalian kosong, cuma dengar khotbah. Tadi khotbahnya apa? Kata adiknya, kata kakaknya, kata orang tua. Itu mah tentang kucing kuning lahirnya putih. Nggak inget ya firmannya apa. Tapi ini saya jelasin sekarang. Untuk mengenali suara Tuhan, untuk membedakan mana suara Tuhan, mana suara hati. Pertama, kita harus kenal dulu yang namanya Yesus. Yohanes 10 ayat 14. Ini saya ajarkan. Ini berhubungan dengan Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-domba. Ini domba-domba Tuhan apa ini? Yohanes 10:14. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Aku gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Akulah gembala yang baik. Tapi jangan lupa, kategori domba adalah mengenal gembalanya. Kategori seorang gembala terhadap dombanya, dia mengenal dombanya. Tidak kata mengenal. Saya tidak akan percaya memberikan handphone saya, meminjamkan handphone saya, meminjamkan laptop saya, meminjamkan uang saya kepada orang yang tidak saya kenal. Saya tidak akan percayakan anak saya untuk dijemput seseorang kalau saya tidak kenal. Saya tidak akan menyerahkan kunci mobil saya kepada seseorang yang yang belum saya kenal. Saya tidak akan menyerahkan. Tapi ketika saya mengenal dia, saya mulai ada trust, saya mulai percaya, sehingga saya bisa memberikan segala sesuatu kepada dia. Bagaimana kita bisa mengenal? Kita harus mengerti teladan, menjadi teladan Tuhan. Mengerti apa yang Tuhan lakukan. Mengenal. Oh, Tuhan itu dia penuh dengan kasih. Tapi Tuhan itu bisa marah. Hai kamu keturunan ular beludak. Tuhan juga bisa marah. Tuhan pernah mengutuk pohon ara. Kenapa? Karena pohon ara tidak berbuah. Tuhan pernah menangis. Tuhan pernah bersedih saat dia dikhianati oleh Yudas. Tuhan pernah takut di Taman Getsemani karena dia tahu bagaimana cara dia mati. Kita harus belajar sama dia. Tuhan selalu dihina, Tuhan pikul salib, Tuhan tuh tidak punya tempat untuk tidur meletakkan kepalanya. Anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Tuhan selalu bergaul dengan orang-orang tertindas, orang-orang terbuang, wanita pendarahan, penyakit kusta, orang-orang miskin, orang-orang tertindas, orang-orang yang terbuang dari dunia. Itu temannya Tuhan. Tuhan bergaul dengan orang-orang berdosa. Kalau guru itu tahu bahwa dia adalah Tuhan, dia tahu dia makan dengan siapa, pemungut cukai, perempuan sundal. Tetapi Tuhan memang di situ. Nah, kalau kita mengenal dia, berarti kita juga harus sama seperti itu. Itu yang pertama, untuk mengenali suaranya. Yang kedua, setelah mengenal kita mencari. Pak, mencari berarti Tuhannya pergi? Bukan, Tuhan gak pernah lari dari kita. Tapi kita yang menghindar dari itu. Maksud di sini mencari. Coba buka ya, saya tidak siapkan khotbah ini, saya mengalir. Coba Yesaya 55 ayat 6, mudah-mudahan benar. Yesaya 55 ayat 6. Puji Tuhan. Kita baca sama-sama, 3, 2, 1. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia. Bilang kiri kanan, rajin gereja. Jangan bilang sibuk, bahaya nanti. Kalau enggak, nonton online. Kalau enggak bisa. Tapi sungguh-sungguh, jangan nonton online sambil makan bakso. Haleluya, kata Cece Nopi kan di sini. Haleluya, haleluya. Jangan, kalau mau ibadah ya ibadah aja. Carilah Tuhan selama ia bergantung. Berarti kita menyisakan waktu untuk berduaan sama Tuhan. Kalau kita berduaan sama Tuhan, kita bisa bukan hanya mengenal dia, tapi mengenal suaranya. Bukan hanya mengenal pribadinya, kita mengenal suaranya. 2 anak bernama Ana, bukan Ane ya, Ana, gitu ya, lagi bermain di sekumpulan anak-anak nih.
Ada Amir, ada Udin, ada Hasan, ada Wati, ada Tita, ada Tuti gitu ya. Tapi nggak ada Titu gitu ya. Nah itu lagi pada bermain gitu. Lagi bermain. Mamanya, biasalah ya, anak-anak lagi main, mamanya ngapain? Buka makanan. Lagi pada makan. Kan gitu ya, mama biasa gitu kan. Gelar di apa? Di mana tuh? Di satu apa namanya? Satu alas lah gitu ya, satu alas atau di gazebo lah. Saya bayangin di pantai gitu. Gazebo gitu. Mamanya lagi buka rantang gitu ya, sambelnya dibuka. Wah, enak banget, ada ayam, ada rendang, ya, ada saksang. Tenang, saksang itu halal. Ya, saksang gitu ya. Dibuka semua gitu. Tiba-tiba anak-anaknya lagi pada main kan. Nah, si mamanya kan mau manggil anaknya, padahal ada 2 nama anaknya, Ana. Orang tua 1, orang tua 2, namanya sama. Ketika orang tua 1 manggil Ana, saya percaya Ana yang benar-benar anaknya akan datang. Bukan Ana yang lain. Ada apa, Mak? Pak, saya nggak manggil. Kenapa? Karena anak itu mengenal suara orang tua. Saya percaya. Dia tahu siapa yang panggil. Begitupun kita, ketika kita mencari Tuhan, artinya kita dekat dengan Tuhan, kita akan tahu suara Tuhan. Kita bisa membedakan suara hati dengan suara Tuhan. Walaupun beda-beda tipis. Tapi kita tahu mana suara Tuhan. Dan sekali lagi saya bilang, jawaban Tuhan belum tentu sama dengan keinginan kita. Ini take note ya. Ini take note. Saya sudah ngalami banyak itu. Saya sampai bilang gak masuk akal. Tuhan gak mungkin. Tapi itu justru yang terjadi. Saya banyak bertobat karena saya salah menganalisa suara Tuhan. Makanya dari situ saya benar-benar dengerin suara Tuhan dengan lembut. Dan gak bisa kita itu mengenal suara Tuhan pada saat kita ini gak labil emosinya. Saya kasih ilustrasi gitu. Ada satu orang yang sedang kecewa. Dia kecewa sekali karena pergumulan hidup yang besar. Dia datang ke hamba Tuhan. Dia nangis-nangis, dia teriak-teriak. Selama ini saya ikut Tuhan, saya setia sama Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan ini? Lalu hamba Tuhan itu jawab. Apa? Jawab apa? Kata-kata si orang ini. Saya nggak dengar loh. Pastor jawab apa? Lalu dia nangis lagi. Kenapa pastor gak jawab? Jawablah pastor, saya butuh jawaban dari Tuhan. Engkau kan hamba Tuhan, engkau kan peka dengar suara Tuhan. Pastor itu ngomong lagi. Lalu dia bilang ini. Apa? Pastor ngomong apa? Tapi makin dekat. Nangis lagi dia. Aduh pastor, kok pastor bermain dengan saya? Saya kan benar-benar setia, saya jemaat yang setia. Lalu pastor tuh ngomong lagi. Yang makin dekat lagi. Baru pastor itu ngomong, percayalah kepada Tuhan. Lalu dia bilang begini, kenapa baru ngomong sekarang? Lalu pastor itu menjawab, karena kamu jauh daripadaku, kamu tidak mendengar suaraku. Ketika kita ada masalah, ketika ada goncangan, jangan jauh dari Tuhan. Justru mendekat ke mesbah Tuhan untuk dengar suara. Cari dia. Jangan hanya menangis di kamar. Jangan hanya berdiam diri, memisahkan diri, mengebuk-gebuk dada. Enggak. Tadi Tuhan bilang, akuilah dia dalam setiap langkahmu. Artinya, setelah kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, ada langkah yang harus kita jalankan. Tetapi Tuhan akan meluruskan jalan kita. Tidak hanya berdoa, tapi kita harus melangkah. Tidak bisa kita hanya berdoa, kita harus melangkah. Pada saat kita berdoa, kita berserah, kita melangkah, kita menyerahkan semuanya kepada Dia, maka kita tahu langkah kita itu benar atau tidak benar. Kalau kita masih memaksakan langkah kita, kayak kita bilang, ini yang benar Tuhan, ini yang benar Tuhan, maka permasalahannya gak akan pernah selesai. Dia akan terulang dalam akumulasi waktu yang panjang. Dia diulang tuh, itu kayaknya tuh, kok masalah ini gak selesai-selesai? Karena kita tidak mengikuti jawaban Tuhan. Kita hanya bilang ini suara Tuhan, tapi sebenarnya ini jawaban kita. Itu makanya saya bilang waktu akan membuktikan apakah itu dari Tuhan apa bukan dari Tuhan. Kalau dari Tuhan selesai masalahnya. Kenapa nggak selesai? Ya kita nggak jalanin caranya Tuhan. Kita tetap bilang ini cara yang dari Tuhan, padahal bukan dari Tuhan. Makanya saya bilang suara hati sama suara Tuhan beda-beda tipis. Pak, caranya gimana? Lihat, kalau masalahnya nggak selesai-selesai, berarti itu bukan maunya Tuhan. Itu bukan maunya Tuhan. Tapi Tuhan izinkan kita di dalam situ.
Sampai kita ngeh, kita sadar. Kita dengerin suara Tuhan baik-baik, dengerin hamba Tuhan yang tadi. Karena suaranya kurang jelas, suara Tuhan itu lembut. Seakan-akan berbisik, itu suara Tuhan loh. Makanya butuh saat teduh, butuh tenang. Jangan paksakan kehendak kita, jangan pikirkan cara kita. Tapi tanya sama Tuhan yang memegang masa depan kita. Jadi ingat, cari Tuhan. Dekat sama Dia. Dan yang ketiga, mendengar suara Tuhan. Kita tadi mengenal dulu pribadinya, habis itu mengenal suaranya. Yang ketiga, coba buka Efesus 5 ayat 10. Efesus 5 ayat 10. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Katakan berkenan. Karena apa yang baik, apa yang benar, belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Kita pikir itu yang terbaik. Tuhan bilang, enggak nak, saya enggak mau begitu caranya. Saya punya cara untuk membuat anak ini bertobat. Bukan dengan cara kita. Lalu kita mulai mesimulasikan firman-firman Tuhan dengan cara kita. Dan kita bilang, bukankah di firman mengatakan begini? Bukankah di firman mengatakan begini? Tapi Tuhan adalah firman itu sendiri. Dia berkuasa. Diuji. Bahkan dikatakan di 1 Tesalonika 5 ayat 21 dikatakan begini. Demikianlah firman Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ujilah segala sesuatu yang baik. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Lanjut ayat 22. Berarti mundur ke 20. Ini konklusinya di 21. Oh, berarti 20. Coba sebelum 21. Sorry, mohon maaf. 21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kalian 22. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Ini sama dengan Amsal 5 ayat 5. Amsal 5 ayat 5. Amsal itu 1 Samuel loh. Amsal 3 ayat 7 coba. Amsal 3 ayat 7. Saya tidak catat beberapa tambahan firman yang baru saya dapat tadi malam dan tadi pagi. Jadi itu tiba-tiba ngalir dan saya tambahkan di sini. Makanya agak lompat-lompat tetapi konklusinya sama. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Sama dengan 1 Tesalonika 5 ayat 21 tadi. Ayat 22 ya, 22 ya. 1 Tesalonika 5 ayat 22. Jadi kita jangan menganggap diri kita bijak. Ketika kita menganggap diri kita sendiri bijak, maka itu akan jadi masalah. Ada satu ayat lagi ya. Ini Amsal, saya banyak main di Amsal. Sebentar saya buka. Kalau ini saya ada baca semalam. Sebentar ya, saya bagikan. Coba di Amsal lagi, tapi Amsal 26 ayat 12. Amsal 26 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Jika engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak, harapan bagi orang bebal lebih banyak daripada bagi orang itu. Ngerti gak ini? Gini, orang kalau nganggap diri bijak, wah, itu saya itu karena saya itu. Kalau nggak karena saya nggak selesai itu masalah saya. Bijak, orang menganggap diri bijak. Itu artinya apa? Tuhan bilang orang bebal masih bisa diperbaiki, tapi kalau orang yang menganggap dirinya bijak itu susah untuk diperbaiki karena dia merasa dirinya pintar. Makanya balik lagi ke Amsal tadi, Amsal 5 ayat 7 ya. Amsal 5 ayat 7. Amsal 3 ayat 7. Kok bayangnya Amsal 5 terus ya, Amsal 3 ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Mulai hari ini. Lebih baik kita bijak karena hikmat Tuhan. Jangan anggap diri kita bijak. Karena kita tidak tahu masa depan kita. Jadi takut akan Tuhan, jauhi kejahatan. Maka Tuhan akan memberikan kepada kita roh hikmat. Ketika kita punya roh hikmat, kita akan menjadi bijak. Karena Tuhan yang menjadikan kita bijak. Ingat, ada cara-cara Tuhan berbicara sama kita.
Tapi jangan paksakan jawaban kita. Itu adalah jawaban dari Tuhan. Jangan pernah paksakan itu. Bahaya. Saya kasih tahu, saya sudah ngalamin banyak itu. Bahaya. Bagus dengar-dengaran sama Tuhan, dekat sama Tuhan. Tanya Tuhan maunya apa. Jangan terus kita coba-coba nego gitu. Bisa kita nego, bisa. Tapi harus pas negonya. Harus dalam kebenaran. Abraham pernah nego sama Tuhan Allah. Saya juga pernah nego. Saya pernah nego dan dijawab sama Tuhan. Persis dijawab. Nilai itu benar-benar sama itu. Yang saya sampaikan ke Tuhan nggak lebih nggak kurang, nilai itu sama itu. Saya pernah nego sama Tuhan. Tapi dalam kebenaran, bukan dalam pemaksaan jawaban saya. Saya minta ampun dulu sama Tuhan. Tuhan, saya melakukan ini dan saya nggak tahu apakah ini benar-benar dari Tuhan. Tapi saya minta maaf, saya tidak mau melangkahi Tuhan. Tapi Tuhan jawab. Karena saya minta maaf, saya nggak mau bersembarangan dan Tuhan jawab. Jadi jangan menganggap diri kita bijak. Terkadang kita perlu penasehat ajaib yang berbicara tentang masa depan. Kita nggak tahu itu, kita nggak tahu. Tapi kalau kita paksa jawaban kita, tidak ada yang namanya masa depan. Percaya sama saya, nggak ada yang namanya masa depan. Kalian mengharapkan masa depan, itu tidak akan terjadi. Kenapa? Kalian tidak sepakat dengan Tuhan. Karena Tuhan yang pegang masa depan, bukan kita yang pegang masa depan. Jadi jelas. Lanjut di ayat 8 dikatakan begini. Ini konklusinya, Amsal 3:8. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Jadi kalau kalian kelihatan capek, kelihatan letih, ini jawabannya. Ini jawabannya. Kalau mau segar, kalau mau sehat, ini jawabannya. Bersandar sama Tuhan, berserah sama Tuhan, dengar-dengaran sama Tuhan. Jangan paksakan jawaban Tuhan dengan jawaban kita. Ingat, masa depan itu ada, dan sungguh ada, karena Tuhan yang pegang masa depan. Tapi percayalah sepenuhnya, jangan percaya setengah-setengah, percayalah sepenuhnya, serahkan diri kita. Tapi melangkah ya, ketika kita melangkah, Tuhan akan luruskan jalannya. Amin. Itu saja yang mau saya sampaikan. Kesimpulan khotbah hari ini, bahwa untuk menjadi segar, sehat, hamba-hamba Tuhan awet muda, hamba-hamba Tuhan kuat. Saya kemarin ketemu sama rektor SRT Batam, itu sudah umur mau 70, tapi dia masih segar, masih bersemangat. Saya percaya itu karena dia bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Kita kalau mau segar, kita mau sehat, kita masih mau dipakai Tuhan, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan menganggap dirinya bijak. Jangan. Jauh-jauhlah. Kita ini masih perlu Tuhan. Kita ini masih perlu pertolongan Tuhan, jawaban Tuhan, tuntunan Tuhan, kuasa Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika Tuhan bilang, kamu lakukan ini, gak mungkin Tuhan. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ikuti aja cara Tuhan. Tuhan akan nyatakan kuasanya. Tuhan akan nyatakan mujizatnya. Dan ketika terjadi, masa depan sungguh ada. Amin. Ya, jadi penting. Pemusik saya undang untuk maju ke depan. Yang letih lesu harus kuat. Yang letih lesu itu harus jadi pemenang. Gak ada yang letih lesu di sini. Karena spirit dari GP Gatsu bangkit dan jadilah pemenang. Kita semua harus jadi pemenang. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita nyanyikan satu lagu. Satu lagu yang penuh dengan semangat bergairah. Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya.
Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman. Kami tahu, kami bukan hanya sekedar percaya, tapi kami mempercayakan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan kasih. Kami percaya, Engkau adalah Tuhan yang hidup. Engkau punya kemahaan, Tuhan. Maha kuasa, maha ajaib, maha bijak, maha adil, maha kasih, maha pengampun, maha benar. Dan kami percaya dalam kemahaan-Mu, masa depan kami sungguh ada. Bapa dalam surga, berkati kami semua. Mulai saat ini, kami bukan hanya percaya, tapi kami menyerahkan hidup kami seluruhnya ke dalam Tuhan kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Luruskan jalan kami, luruskan langkah kami. Saya percaya, Tuhan. Ketika kami berjalan seturut kehendak-Mu, kami akan menemukan pintu-pintu baru, berkat-berkat baru, pemulihan yang baru, kasih yang baru, anggur yang baru, minyak yang baru, di dalam nama Tuhan Yesus. Ajarkan kami untuk mendengar suara-Mu lebih lagi. Ajarkan kami untuk lebih intim dengan-Mu lebih lagi. Izinkan kami bukan hanya mengenal pribadi-Mu, tapi juga mengenal suara-Mu, sehingga kami boleh mengerti. Ketika kami mengikuti suara-Mu, apa yang tidak mungkin, itu akan mungkin terjadi. Karena Tuhan turun tangan, Tuhan campur tangan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati firman ini agar hidup dalam kehidupan kami, sehingga kami semua mengalami berkat-berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi orang percaya dan anak-anak yang sudah berusia 12 tahun. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, kita akan ingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Dia secara pribadi ingin memberkati kita, sehingga darah dan tubuhnya boleh menjadi satu buat kita. Oleh karena itu, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, agar kita menerima berkat yang terbaik dari Tuhan, kita koreksi diri kita masing-masing. Jangan sampai kita menyimpan dosa. Bersihkan hati kita. Kalau ada yang Roh Kudus ingatkan, Tuhan ingatkan tentang dosa, minta ampun sama Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Jangan Kau ingat dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Ampuni kami Yesus. Warata karara basti kirala basyam. Oh haleluya. Haleluya. Sebab apa yang telah Kuteruskan kepadamu telah Aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, angkat roti di tangan saudara tinggi-tinggi, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bukankah roti yang kita
pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di tangan saudara. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bukankah cawan yang kita minum dengan ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Jangan ada yang diam, mari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau baik Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ora takara stikira masyadu. Terima kasih. Yesusku, terima kasih. Yesusku, bersyukur hanya bagi Tuhan. Yesusku, terima kasih. Yesusku, bersyukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, bersyukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, bersyukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kita buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kekasih Kristus, sama seperti engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu surga terbuka di hadapan. Ulanglah dan terimalah berkat pemulihan, berkat kesembuhan, berkat kelepasan, berkat pengudusan, berkat keselamatan, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, kasih karunia yang berlimpah-limpah dan shalom dari Allah Bapa kita di surga, melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Sebagai setiap kita orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom.